Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rahman dari Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Video kali ini tentang tugas ruang kolaborasi. Modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional jenjang SMP. Tujuan khusus dari video ini adalah mendemonstrasikan pemahaman tentang 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan di sekolah, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Kasmiana Sulestiawati sebagai Kepala Sekolah dan Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik dan Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator. Video ini tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok diskusi A2, anggotanya Bapak Datim, Ibu Aprilia, dan saya sendiri, Saiful Rahman. Materi diskusi yaitu pada tabel 3.1 tentang ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan, yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian bentuk implementasinya secara eksplisit yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dilanjutkan dengan deskripsi kegiatan pembelajaran berupa guru memfasilitasi murid dengan berdoa bersama, dan deskripsi tambahannya siapa yang terlibat adalah guru dan murid, di mana waktunya adalah di awal dan di akhir pembelajaran 5 menit dan pelaksanaannya ada di kelas. Kebutuhan dan perlengkapannya adalah panduan doa. Selanjutnya adalah menanyakan perasaan yang murid rasakan saat awal pembelajaran, kemudian murid mencurahkan perasaan yang mereka rasakan saat awal pembelajaran. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid, di mana di kelas. Waktu durasi di awal pembelajaran sekitar 5 menit. Kebutuhan dan perlengkapan sementara belum memerlukan. Selanjutnya adalah integrasi praktik, yaitu mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Guru memberikan arahan kepada murid untuk memberi umpan balik pembelajaran yang telah dilakukan. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid, di mana guru memberikan arahan kepada murid untuk memberikan umpan balik pembelajaran yang telah dilakukan. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid, di mana di kelas dan waktu pelaksanaannya sekitar 5-10 menit di akhir pembelajaran. Kebutuhannya berupa sticky note dan kertas plano. Yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu budaya 5S. Implementasinya berupa guru memberikan arahan kepada murid untuk memberikan umpan balik pembelajaran yang telah dilakukan. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid, yaitu di kelas dan waktu durasi di akhir pembelajaran sekitar 5-10 menit, dan kebutuhan perlengkapan adalah sticky note dan kertas plano. Yang kedua, manajemen diri, yaitu pengajaran berupa eksplisit, yaitu kegiatan apresepsi dan motivasi. Bentuk implementasinya adalah menenangkan diri sebelum pembelajaran. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di kelas dan waktu durasi sesuai kebutuhan. Kemudian integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu menerapkan teknik STOP. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid, di mana kelas, waktu, dan durasi sesuai kebutuhan. Perlengkapan berupa LCD, laptop, speaker, video, motivasi. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu melakukan ice breaking dan video tentang motivasi diri. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid, di mana di kelas, waktu, dan durasi sesuai kebutuhan. Kebutuhan perlengkapan adalah LCD atau proyektor, laptop, speaker, dan video inspiratif. Selanjutnya poin ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu pengajaran secara eksplisit, yaitu kami ambil tentang berempati. Bentuk implementasinya adalah contoh dengan meminjamkan alat tulis. Siapa yang terlibat adalah guru dan murid. Pelaksanaan di kelas, waktu dan durasi sesuai kebutuhan, dan kebutuhan perlengkapan belum memerlukan.
Integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik saling menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan pembulian. Siapa yang terlibat? Guru dan murid, di mana kelas, waktu, dan durasi sesuai kebutuhan atau perlengkapan tidak memerlukan. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu mengucapkan terima kasih, meminjamkan izin, meminta izin ketika meminjam barang milik teman, menjaga kebersihan kelas. Siapa yang terlibat? Guru dan murid. Pelaksanaan di kelas, waktu dan durasi sesuai kebutuhan perlengkapan tidak memerlukan. Poin keempat adalah keterampilan relasi. Pengajaran eksplisit yaitu berupa menerapkan 5S, yaitu membiasakan tersenyum, mengingatkan jangan lupa bahagia. Siapa yang terlibat? Guru dan murid, di mana kelas, waktu, dan durasi fleksibel, kebutuhan perlengkapan belum memerlukan. Integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penerapannya berupa penerapan diskusi kelompok. Siapa yang terlibat? Guru dan murid, di mana di kelas, waktu, dan durasi fleksibel, dan kebutuhan berupa kertas, plano, dan sticky note. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu membiasakan tersenyum, mengingatkan jangan lupa bahagia. Siapa yang terlibat? Guru dan murid, di mana kelas, waktu, dan durasi fleksibel, kebutuhan dan perlengkapan belum memerlukan. Poin terakhir adalah pengambilan dan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu di pengajaran eksplisit berupa bertanggung jawab atas hasil diskusi, pengambilan keputusan yang tepat. Siapa yang terlibat? Guru dan murid, di mana waktunya yaitu di kelas dan waktunya fleksibel, kebutuhan belum memerlukan. Integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu menyusun kesepakatan kelas, penerapan metode POC. Siapa yang terlibat? Guru dan murid, di mana kelas, waktu, durasi fleksibel, kebutuhan perlengkapan plano, sticky note, dan ATK. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu mempresentasikan hasil diskusi, saling menghargai, refleksi. Siapa yang terlibat? Guru dan murid, di mana di kelas, waktu, dan durasi fleksibel, kebutuhan perlengkapan belum memerlukan. Di tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidik di sekolah jenjang SMP. Ada dua bentuk penguatan berupa menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Yang pertama, belajar dan berkolaborasi, yaitu penyampaian pemahaman KSE, memahami pemahaman teknik stop dan POC melalui diseminasi dan aksi nyata di sekolah. KSE yang akan dikembangkan adalah kesadaran diri, yaitu ada kemauan untuk belajar, di manajemen diri, yaitu motivasi peserta dengan ice breaking dan teknik stop, kesadaran sosial, menjalin komunikasi yang harmonis, pengendalian diri, berempati, keterampilan berelasi, menghargai kolaborasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, berani mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas keputusan yang disepakati. Deskripsi kegiatan penguatannya berupa diseminasi pemahaman KSE. Siapa yang terlibat? Yaitu guru dan murid, pelaksanaan di kelas, waktu, dan durasi di awal dan di akhir pembelajaran 5 menit, dan dilanjutkan dengan kebutuhan perlengkapan, yaitu panduan doa. Menjadi teladan implementasi KSE di kelas dan di sekolah oleh guru dan tenaga pendidik, yaitu kesadaran diri berupa ada kemauan untuk penerapan KSE, manajemen diri, penerapan teknik stop, kesadaran sosial, menjalin komunikasi yang harmonis, pengadilan diri, berempati, kemudian berketerampilan berelasi, yaitu saling menghargai, kolaborasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berupa berani mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas keputusan yang disepakati. Aksi nyata di kelas dan di sekolah, yaitu siapa yang terlibat? Guru dan PTK, di mana di lingkungan sekolah, waktu dan durasi fleksibel, kebutuhan perlengkapan berupa LCD, laptop, bahan diseminasi, sticky note. Masuk pada sesi pertanyaan dan tanggapan dari rekan CGP atau kelompok lain dan fasilitator. Di sesi selanjutnya adalah umpan balik dari kelompok lain dari rekan CGP. Bapak Sulasdi menyampaikan bahwa ada pertanyaan pada KSE poin 5, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab apakah terintegrasi dengan kurikulum akademik. Kami menjawab dengan KSE dapat terintegrasi dengan RPP atau modul ajar pada kegiatan pembelajaran, yaitu dengan penerapan kegiatan POC
dan membuat keyakinan kelas di samping juga dapat diterapkan secara eksplisit dari luar pembelajaran. Selanjutnya adalah pertanyaannya, yaitu tentang apakah tolak ukur KSE dikatakan sudah terlaksana. Dikatakan dapat terlaksana jika ada perubahan sikap murid di kelas dan di sekolah serta budaya positif dapat diterapkan dengan baik. Yang kedua datang dari Bapak Oktavian, yaitu apakah ada instrumen penilaian yang mengetahui pelaksanaan implementasi KSE? Jawabannya tentu ya, ada rubrik penilaian untuk mengetahui ketercapaian KSE. Selanjutnya dengan Ibu Wiwit menyampaikan bahwa bagaimana teknik cara memperkuat PSE dalam pembelajaran agar penerapan KSE dapat efektif. Kami menjawab dengan menjadi teladan terlebih dahulu, belajar dan berkolaborasi. Umpan balik dari fasilitator yaitu dengan Bapak Heri Kiswanto, yaitu penerapan PSE atau KSE bisa dilakukan sepanjang waktu dan fleksibel sesuai kebutuhan, bisa 1 semester sekalian asalkan ada koordinasi dengan pihak terkait. Kesadaran sosial berupa empati dan KSE ini dicontohkan dengan sholat duha merupakan contoh kecil penerapan KSE di sekolah. Pengaplikasian PSE ini perlu jam terbang tinggi dalam menerapkan keberhasilan penerapan PSE di kelas dan di sekolah. Pengimbasan PSE ini diawali dengan untuk diri sendiri, murid, rekan sejawat, dan sekolah. PSE yaitu pengolahan emosi untuk kesadaran diri, mindfulness, dan well-being. Ini adalah dokumentasi kegiatan Rukol 1 dan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.